Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi kajian yang akan membedah tentang cetak biru Taman Islami. Seringkali, kita terjebak yang menganggap bahwa arsitektur Islam hanya soal kubah atau ornamen kearab-araban. Padahal, Taman Islami adalah rekayasa ekologi yang menegakkan tauhid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat 46, yaitu, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga, atau taman. Ayat ini bukan sekadar janji ukhrawi, tapi inspirasi desain untuk menghadirkan cuplikan ketenangan surga di dunia melalui harmoni alam dan privasi. Mari kita lihat bagaimana desain teknis bisa sejalan dengan prinsip syariah. Nah, sebelum masuk ke teknis, kita harus menyamakan frekuensi dulu tentang paradigma berpikir kita terhadap bumi. Di halaman kedua ini, kita bicara tentang lebih dari sekadar ruang hijau. Kita menggunakan paradigma tafakur. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15 bahwa dialah yang memudahkan bumi untuk kita jelajahi dan ambil rezekinya. Di sini, arsitek berperan sebagai khalifah, atau pemimpin yang melakukan rekayasa tata secara cerdas dan produktif. Taman Islami bukan sekadar gaya dekoratif beku, melainkan bahasa visual dinamis untuk menghadirkan sakinah atau ketenangan jiwa. Kita tidak hanya meniru masa lalu, tapi mengadaptasi esensi Islam ke dalam struktur dan adab ruang kontemporer. Selanjutnya, berbicara tentang adab ruang, ada satu hal yang menjadi identitas paling kuat dalam hunian Muslim, yaitu privasi. Di sini ada poin krusial, yaitu arsitektur hijab visual. Islam sangat menghargai privasi rumah tangga. Sesuai surah An-Nur ayat 27, kita dilarang memasuki rumah tanpa izin. Dalam desain taman, kita bagi menjadi 3 zona. Zona privat berupa courtyard atau halaman dalam di mana keluarga, terutama wanita dan anak-anak, bisa bersantai tanpa harus menggunakan hijab fisik. Lalu ada zona transisi yang menggunakan pagar vegetasi atau dinding roster sebagai penyaring pandangan tanpa menghalangi aliran udara. Dan terakhir zona publik sebagai area penerima tamu. Ini adalah bentuk perlindungan aurat ruang secara arsitektural. Privasi sudah terjaga. Sekarang bagaimana kita mengatur tatanan fisik di dalam taman itu sendiri? Selanjutnya, mari kita bicara soal geometri. Halaman 4 menunjukkan bahwa Islam mencintai keteraturan. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, Quran Surat Al-Homar ayat 49. Dalam lanskap, ini diterjemahkan sebagai poros harmonis atau aksis. Garis sumbu yang jelas membantu pergerakan kaki dan pandangan agar tidak semrawut atau chaotic. Kita juga mengenal konsep Chahar-Bagh modern, pembagian 4 ruang yang historisnya sangat efektif untuk sistem irigasi dan estetika visual. Geometri yang presisi bukan untuk kekakuan, tapi untuk memudahkan pemeliharaan dan sanitasi ke depannya. Keteraturan geometri ini akan semakin hidup jika kita masukkan elemen paling vital dalam kehidupan, yaitu air. Air adalah jantungnya Taman Islami. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah Ta'ala menyatakan bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Secara teknis, elemen air berfungsi sebagai pendingin aktif melalui evaporasi, menciptakan mikroklimat yang sejuk, sekaligus memberikan efek suara yang menenangkan. Namun, desain syariah sangat anti pemborosan. Kita menerapkan sistem sirkular tertutup agar air tidak terbuang percuma. Bahkan, kita bisa mengintegrasikan rainwater harvesting atau penampungan air hujan untuk irigasi, sebagai bentuk keadilan desain terhadap lingkungan. Selain air, kehidupan di taman juga ditentukan oleh apa yang kita tanam. Mari kita pilih vegetasi yang membawa berkah. Sekarang kita ke sisi botani. Di sini, menanam adalah ibadah. Sesuai hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap tanaman yang dimakan makhluk hidup akan menjadi sedekah jariah bagi penanamnya. Kita prioritaskan 3 hal. Pertama, pohon berbuah seperti zaitun atau delima untuk fungsi spiritual dan sosial. Kedua, pohon peneduh berkanopi lebar untuk menurunkan suhu tapak sekaligus menjaga privasi dari lantai atas. Ketiga, semak aromatik untuk fungsi sensori, membangkitkan ingatan kita pada harumnya surga sebagaimana dideskripsikan dalam Al-Quran. Vegetasi ini bukan cuma soal estetika, tapi bagian dari strategi desain pasif kita menghadapi panasnya iklim tropis. Halaman 7 menekankan pada sense of coolness. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 81 bahwa Dia menjadikan tempat bernaung dari apa yang Dia ciptakan. Taman Islami harus menjadi alat pendingin pasif bagi hunian. Penggunaan pergola dan kanopi vegetasi sangat penting untuk mencegah radiasi matahari langsung mengenai dinding rumah. Secara sains, kesejukan mikroklimat yang kita ciptakan di taman terbukti mampu menurunkan beban penggunaan AC di dalam ruangan,
sehingga kita lebih hemat energi. Hemat energi adalah bagian dari tata kelola yang baik. Namun, bagaimana dengan material dan pemeliharaan sehari-hari? Selanjutnya, mari kita bahas anti-israf. Di halaman 8, kita bicara tentang kejujuran material dan anti-israf atau tidak berlebihan. Surah Al-A'raf ayat 31 mengingatkan kita untuk tidak berlebih-lebihan. Desain syariah lebih memilih material lokal yang permeabel, menyerap air, daripada dominasi marmer impor yang panas dan menyilaukan. Kita juga menekankan pada kemudahan perawatan, atau low maintenance. Sudut-sudut taman dibuat agar mudah disapu tanpa ada area kotor yang menjadi sarang penyakit, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Taman kita sudah bagus dan bersih, tapi apakah ia sudah baik bagi orang di sekitar kita? Selanjutnya, ini soal etika sosial. Poin yang sering terlupakan, no harm design. Prinsipnya adalah, la doror wala diror, yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Secara teknis, ini berarti kita harus memperhitungkan pertumbuhan akar dan dahan agar tidak merusak tembok atau jatuh ke lahan tetangga di masa depan. Kita juga harus bebas dari polusi sensorik, air mancur jangan berisik di malam hari, dan lampu taman harus downlit agar tidak menyilaukan jendela tidur tetangga. Inilah bentuk adab bertetangga dalam arsitektur. Setelah melihat semua aspek tadi, bagaimana kita mengukur kesuksesan sebuah taman Islami? Mari kita lihat matriks kinerjanya. Di halaman 10, kita menyimpulkan bahwa desain taman Islami bukan sekadar wacana estetis, tapi performance-based design yang bisa diukur kinerjanya. Kita menggunakan ayat Quran Surat Al-An'am ayat 141 sebagai pengingat untuk memanfaatkan hasil alam namun tidak berlebihan. Matriks kinerjanya mencakup 5 pilar, yaitu keselamatan, no harm, privasi visual, kenyamanan termal, manfaat ekologis, dan efisiensi air. Jika pilar-pilar ini terpenuhi, maka taman tersebut benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islami yang fungsional. Berikut ini daftar periksa praktis untuk proyek-proyek kita selanjutnya, yaitu checklist arsitektur syariah untuk Anda bawa pulang. Tanyakan pada desain Anda. Pertama, apakah privasi keluarga terlindungi dari jalan? Kedua, apakah sistem airnya sudah efisien dan tertutup? Ketiga, adakah tanaman produktif yang menjadi sedekah? Keempat, apakah materialnya proporsional dan drainasenya lancar? Dan kelima, apakah tetangga aman dari gangguan cabang atau cahaya lampu Anda? Jika semua jawabannya, ya, selamat. Anda telah menciptakan ruang yang diberkahi. Terakhir, halaman 11 adalah ajakan untuk kita untuk menjadikan ruang terbuka di rumah Anda sebagai ladang sedekah. Mari kita tanam pohon peneduh, efisienkan air, jaga kehormatan keluarga dan muliakan tetangga. Dengan menghadirkan kebaikan syariah secara nyata melalui desain arsitektur rumah kita sendiri. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.